Halo, apa kabar kalian semua? Sehat selalu kan? Di tahun 2000-an, tepatnya di Washington DC, Amerika Serikat, terdapat seorang kakek tua bernama Luther, yang kalau kita lihat dari luar, penampilannya seperti orang biasa. Sehari-hari beliau menghabiskan waktunya di sebuah museum untuk mencari inspirasi dan pulang ke rumah sebelum matahari terbenam untuk menikmati santap malam dalam kesendirian tanpa keragat maupun keluarga. Di antara hasil karyanya tadi, terdapat sebuah gambar rumah mewah yang anehnya malam itu tiba-tiba kembali ia kunjungi. Dan disinilah kita menyadari kalau Luther ternyata bukan kakek-kakek biasa, melainkan seorang pencuri profesional. Sebelum bereaksi, Luther sudah menyusun rencananya dengan sangat matang. Bahkan sejak awal, ia sudah tahu kalau di balik pintu utama rumah tersebut terdapat semacam alarm otomatis yang akan aktif jika si pemilik rumah tidak segera memasukkan kode keamanannya. Sistem ini tergolong sangat langka di tahun 90-an, namun hal itu bukan masalah bagi Luther. Rumah yang akan dirampoknya kali ini benar-benar megah. Dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan mahal, namun tujuan utamanya ke sana bukan untuk mengambil barang-barang tersebut, melainkan untuk mencari sebuah ruangan rahasia. Anehnya, tak butuh waktu lama bagi Luther untuk menemukan ruangan yang dimaksud. Seakan-akan ia sudah pernah masuk ke sana. Di balik kaca tadi, terdapat sebuah ruangan yang menyimpan berbagai barang-barang berharga, mulai dari koin langka, belasan jam tangan mewah, puluhan kalung berlian, dan yang terakhir, ada satu laci penuh dengan uang cash. Malam itu, Luther benar-benar panen banyak. Kemudian, di tengah aksinya, terdengar sebuah suara. Menurut info yang Luther terima, pemilik rumah seharusnya sedang liburan ke luar negeri. Tapi faktanya, istrinya membatalkan keberangkatan malam itu dan diam-diam bersama selingkuhannya. Uniknya, Luther bisa menyaksikan semua itu dari balik kaca dua arah di ruangan rahasia. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan selain mengintai dan berharap aksinya tak terbongkar. Tapi, dalam hitungan detik, Alan, pria besar itu, tiba-tiba main kasar. Mungkin dipicu alkohol, selingkuhannya pun melawan. Tetapi, ia tak berdaya menghadapi si pria besar itu. Untuk bertahan, wanita itu meroboh pisau di meja dan berhasil melukai tangan Alan. Namun, itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, dua pria tadi membuka tembakan saat bos mereka dalam masalah. Tak lama kemudian, asistennya Gloria ikut masuk ke kamar. Terlihat sangat pucat. Di tengah kebingungan, salah satu pengawalnya, Bill, menyarankan laporkan saja ke polisi. Namun, Gloria tegas menolak, karena semua ini akan jadi skandal besar yang mengguncangkan reputasi sang bos. Setelah menyaksikan semua ini, kita bisa berasumsi Alan adalah seorang pejabat tinggi negara. Karena posisinya, semua anak buahnya dengan sigap memanipulasi lokasi kejadian. Mereka membersihkan sidik jari, mengamankan alat pembunuhan, dan menyusun narasi seolah Christina mati akibat perampokan biasa. Namun, tanpa disadari, dari balik ruangan rahasia, Luther menyaksikan semuanya. Ketika Alan dan rombongan menuju parkiran, Luther perlahan keluar dari persembunyian. Langkahnya begitu hati-hati, dan hal pertama yang ia lakukan menyembunyikan remote ruang rahasia, sehingga si pemilik rumah nanti tidak curiga barangnya telah dirampok. Tapi Luther tak berhenti di situ. Ia mengeluarkan kalung Christina dan mengambil pisau pembunuhan yang terjatuh dari tas Gloria. Tapi tidak butuh waktu lama, Gloria menyadari ada barang hilang. Saat hendak kembali ke atas, mereka menangkap sesosok bayangan lewat jendela. Keberadaan Luther pun terbongkar. Untungnya, rumah itu luas. Luther pun melompat keluar jendela menggunakan peralatan khusus. Tapi tentu saja, kejaran belum berakhir. Apalagi setelah mereka tahu ia membawa senjata pembunuhan. Luther sudah cukup tua. Namun saat ini tubuhnya dipaksa berlari sambil membawa barang curian tadi. Sedangkan lawannya
adalah dua anggota militer dengan kemampuan fisik yang tak main-main. Syukur saja, gelapnya malam ditambah banyak pohon membuat mereka sulit menemukannya. Hingga akhirnya, Luther berhasil kembali ke mobil dan segera meninggalkan lokasi. Ketiga anak buah Alan mulai bertanya-tanya, siapakah orang itu? Pencuri atau pegawai? Tak butuh waktu lama untuk menemukan jawabannya. Bill berhasil menemukan ruang rahasia di balik kaca. Gloria pun panik mengetahui ruangan itu punya kaca dua arah. Namun, dengan penuh keyakinan, Bill mengatakan, pencuri ini tak mungkin buka mulut. Kalau tidak, dia akan masuk penjara. Singkat cerita, keesokan harinya, Luther menemui putrinya, Kat, ketika sedang jogging di pinggir laut. Rasa canggung tampak di wajah mereka berdua. Mungkin karena Kat tak pernah lama bertemu ayahnya. Di sisi lain, kebencian di hatinya belum hilang. Sejak kecil sampai kuliah, ia dibesarkan oleh ibu, sementara ayahnya ke penjara. Kocaknya lagi, setelah lama tak bertemu, Luther mengajak Kat untuk pindah ke luar negeri. Kat langsung sadar, ini pasti karena ayahnya baru saja merampok. Di saat yang sama, polisi mulai menyisir TKP. Dibuat heran akan kematian Christina. Karena jika dilihat sekilas, kemungkinan besar dia mati akibat tembakan dari arah pintu kamar. Tetapi, jika perampok sejak awal sudah membawa senjata, mengapa ditemukan bekas cekikan di lehernya? Seolah-olah perampokan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Aneh sekali, sampai akhir polisi tidak menemukan satupun sidik jari. Sementara itu, Luther tampak menyewa sebuah apartemen mewah, lengkap dengan brankas raksasa. Setidaknya, bisa dipakai menyimpan hasil curiannya tadi. Malam itu, ia menonton pertandingan American football dari klub kesayangannya. Walau terlihat sepele, percayalah, tontonan itu akan berguna di kemudian hari. Sepulang dari luar negeri, sang pengusaha korban perampokan dan pembunuhan langsung menuju ruang autopsi untuk melihat jasad istrinya. Detektif yang menangani kasus, bernama Detektif Seth, mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Dari penanyaannya, kita tahu Christina sebenarnya belum lama menikah dengan Tuan Sullivan. Kunjungan Detektif Seth ditujukan untuk menanyakan fungsi kursi di balik brankas. Menurut ahli forensik, pelaku mungkin sempat duduk di sana. Sementara itu, fungsi kursi itu sebenarnya rahasia. Karena terpaksa, Tuan Sullivan pun mengakui, istrinya sering berhubungan dengan pria-pria lain, karena ia tak sanggup memberi nafkah batin. Bukti ini sangat memalukan, sampai-sampai Tuan Sullivan meminta Detektif Seth untuk bersumpah merahasiakannya. Malam itu, Istana Negara mengadakan jamuan makan malam, dan kita semua akhirnya diberitahu siapakah Alan Richman sesungguhnya. Ternyata dia adalah Presiden Amerika Serikat. Di tengah pesta, Pak Presiden mulai menanyakan perkembangan kasus kematian Christina melalui pengacara Tuan Sullivan. Mereka tampak sangat akrab. Bahkan, Tuan Sullivan sudah menyumbangkan sebagian besar hartanya agar Alan bisa duduk di posisi tingkat tinggi saat ini. Tapi, semua kebaikan itu malah dibalas dengan pengkhianatan. Biadabnya lagi, Alan berbohong dan mengatakan akan mengadakan konferensi pers demi mendukung penuh investigasi kasus kematian Christina. Saat di ruang khusus, Gloria dan dua pengawalnya melaporkan perkembangan kasus kemarin. Setelah dilacak, mobil yang Luther gunakan saat mencuri ternyata sudah masuk daftar kendaraan sitaan polisi. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwa Luther bukan perampok sembarangan. Berdasarkan info itu, Erin yakin Luther tak akan berani keluar dari persembunyiannya, karena keduanya sama-sama diuntungkan oleh kasus ini. Lucunya, sejauh ini tidak ada yang berani melaporkan bahwa Luther sebenarnya berhasil mencuri barang bukti pembunuhan. Keesokan harinya, berita mengenai kematian Christina pun dimuat media cetak, dan Kat mulai curiga jangan-jangan pelakunya adalah ayahnya sendiri. Di waktu yang sama, Luther menemui kenalannya yang ahli membuat paspor palsu. Hasil curian
mencapai 80 miliar rupiah di tahun 90-an. Cukup untuk hidup mewah di belahan dunia manapun. Dan detektif Seth masih mencoba memecahkan misteri pembunuhan Christina karena semua bukti di TKP terasa janggal jika hanya melibatkan satu pelaku. Mereka bahkan semakin kebingungan setelah menemukan fakta bahwa Christina pulang ke rumahnya diantar oleh orang tak dikenal, dan orang itulah yang dipercaya sebagai pembunuhnya. Jika demikian, perampoknya berarti orang yang dikenal Christina. Tapi jika seperti itu, mengapa ada tanda bahwa perampok kabur lewat jendela? Siang itu, Bill menemui detektif Seth dan menyampaikan, Presiden ingin mengetahui semua perkembangan kasus ini. Jika ada info terbaru, langsung kabari beliau, kata Bill. Seth merasa terhormat, bahkan tak curiga sama sekali. Untuk berjaga-jaga, Bill juga telah mengutus seseorang untuk memasang alat penyadap di ruangan sang detektif. Kasus mengenai kematian Christina semakin rumit karena Tuan Sullivan tidak mau skandalnya bocor ke publik. Untuk itulah dia menyewa pembunuh bayaran bernama Carty. Yang penting, pelaku harus mati sebelum persidangan agar reputasinya tetap aman. Menurut FBI, hanya 6 orang di Amerika yang mampu membobol sistem keamanan rumah Sullivan, dan salah satunya adalah Luther. Detektif Seth semakin curiga terhadapnya, karena dari 6, hanya Luther yang tinggal di kota itu. Tapi Luther terakhir merampok sudah 20 tahun lalu, dan dalam hidupnya, ia belum pernah terlibat pembunuhan. I just don't see this guy a killer. He's just a great thief. Meski yakin Luther bukan pelakunya, siang itu detektif Seth tetap menyempatkan diri untuk menemuinya. Bill sudah menduga hal ini akan terjadi. Makanya sejak awal ia menyarankan agar mereka melaporkan peristiwa kemarin ke polisi. Tapi nasi sudah jadi bubur. Menurut Bill, mereka tak perlu takut ancaman itu. Karena cepat atau lambat, polisi pasti akan menangkap pelakunya. Dan saat itu terjadi, rekan Bill, Collins, berjanji akan langsung membunuhnya. Sementara itu, detektif Seth terlihat mendatangi kantor kejaksaan untuk menemui Cat. Siapa sangka, anak seorang perampok justru memilih profesi di bidang hukum. Maksud kedatangannya untuk interogasi singkat. Namun Cat langsung menolak. Ia jarang berbincang dengan ayahnya. Tapi tekanan membuatnya membuka rahasia. Beberapa hari lalu, Luther sempat mengajaknya kabur ke luar negeri. Untuk kepentingan investigasi lebih lanjut, detektif Seth mengajak Cat ke rumah pensiun ayahnya. Begitu masuk, Cat tercengang. Di dinding muncul puluhan foto dirinya, dari kecil hingga dewasa. Dan foto-foto itu bukan selfie biasa. Foto wisuda, hari pertama kerja, semuanya diambil tanpa sepengetahuannya. Ternyata Luther selalu memantau putrinya dari jauh, namun merasa malu mendekat karena masa lalunya. Mengetahui hal itu, detektif Seth pun menyuruh Cat membujuk Luther untuk mau bertemu esok hari. Di lain sisi, Seth sebenarnya curiga Luther tahu siapa pembunuh Christina, namun memilih diam, takut nama putrinya terseret. Tapi jika dibiarkan, nyawa Luther pun dalam bahaya. Oleh karena itu, suka atau tidak, Cat akhirnya harus bekerja sama. Sore itu, Cat menelepon detektif Seth tapi tak diangkat. Namun, dia sudah menitipkan pesan pada ayahnya untuk bertemu besok di kafe. Sayangnya, percakapan itu berhasil disadap oleh pengawal presiden. Malam harinya, Luther berulang kali mendengarkan pesan putrinya. Dari nadanya saja, ia tahu ada yang tak beres. Sebelum pertemuan, Collins mulai mengasah kemampuan menembak jarak jauhnya. Tekadnya hanya satu. Ketika polisi menangkap Luther, nyawanya harus habis. Di sisi lain, detektif Seth sudah mengerahkan puluhan anak buahnya untuk mengepung lokasi pertemuan. Mungkin terlihat berlebihan, tapi Luther terkenal sangat ahli melarikan diri. Maka, mereka tak mau ambil resiko. Sore itu, Bill mendapat undangan khusus dari sang detektif untuk menyaksikan langsung operasi penyergapan. Sementara Collins sudah siap dengan senapannya, mengintai dari balik mobil yang terparkir di seberang kafe.
Namun, dua hal menjadikan ini semakin rumit. Hitman utusan Tuan Sullivan juga sudah bersiap untuk eksekusi. Misi kali ini tak boleh gagal karena bayaran mencapai puluhan miliar rupiah. Ketika Cat tiba di lokasi, suasananya sangat menegangkan. Semua sudut sudah dipenuhi intel-intel polisi. Cat sempat berasumsi ayahnya tak akan datang karena Luther sangat berhati-hati. Namun ternyata saat Luther tiba di lokasi, anak buah detektif Seth mulai memberi sinyal. Alasan mengapa sang perampok legendaris itu bersedia masuk ke perangkap polisi tak lain karena ia ingin meyakinkan putrinya bahwa dia bukan seorang pembunuh. Sayangnya, di tengah percakapan, kedua sniper langsung melepaskan tembakan. Walaupun tembakan meleset, polisi berhasil mengepung tempat itu. Namun saat didekati, Luther sudah menghilang entah kemana. Anehnya, mereka hanya menemukan mantalnya di lantai. Dan di tengah kebingungan, orang yang mereka cari ternyata kabur dengan menyamar jadi polisi. Detektif Seth sempat curiga. Luther menyelinap ke apartemen putrinya malam itu. Makanya ia memeriksa. Sebelum berpisah, Seth mengucapkan permintaan maaf atas insiden tadi. Aneh sekali, sampai saat ini polisi belum bisa menemukan pelaku penembakan. Maka demi keselamatan Cat selama 24 jam ke depan, apartemennya akan diawasi ketat oleh polisi. Nah, sebagai rasa terima kasih, Cat ingin mengambilkan minuman, tapi begitu membuka kulkas, isinya sudah penuh dengan makanan. Cat tersadar ayahnya memang sedang menyusup ke sana, dan saat ini mungkin masih bersembunyi. "Why you come? My daughter want to see me." Luther sebenarnya sudah tahu bahwa pertemuan itu adalah jebakan. Namun demi putrinya, ia rela melakukan apapun. Paling lagi, sudah waktunya Cat mengetahui kebenaran dari kasus ini. Namun begitu tahu Presiden Amerika lah pelaku sebenarnya, dan seandainya hal ini dilaporkan polisi, tak satu pun dari mereka akan percaya. Makanya, untuk menegakkan keadilan, Luther harus mencari jalannya sendiri. Keesokan harinya, Luther menyamar dan mendatangi apartemen mewah Gloria untuk menitipkan sebuah hadiah. Saat dibuka, isinya ternyata kalung berlian peninggalan Christina. Namun, Gloria tak menyadari. Ia mengira kalung itu pemberian dari atasannya. Saking girangnya, ia mengenakan kalung berlian itu saat makan malam di istana. Asal kalian tahu, kalung itu datang bersama sepucuk surat tangan mirip sekali dengan tulisan Presiden Amerika Serikat. Harapannya, Gloria mengira itu hadiah dari Ellen. Nanti, baru sadar ini jebakan saat Presiden menugaskan anak buahnya mengambil kalung itu kembali. Justru lewat kalung itulah, Ellen tahu anak buahnya bersembunyi. Luther belajar tiru tulisan tangan saat di penjara 20 tahun lalu. Tanda lawan mereka bukan orang sembarangan. Ellen benar-benar takut jika rahasianya, pembunuhan Christina, terungkap ke Cat. Apalagi Cat adalah jaksa. Maka dua pengawalnya diperintahkan segera habisi Cat. Siang itu, Luther menelpon detektif Seth dan terkejut dengar polisi tak lagi mengawasi Cat. Info terbaru, kasus diambil alih CIA. Luther sadar, nyawa putrinya dalam bahaya. Apalagi Cat sedang jogging di tepi pantai sepi, lokasi ideal untuk eksekusi. Dan benar saja, saat Cat parkir di tebing, anak buah Ellen menabraknya hingga tewasnya nyaris terjadi. Luther datang terlambat, tapi beruntung bantuan medis tiba tepat waktu. Nyawa Cat selamat untuk sementara. Tapi ancaman belum selesai. Malam itu, Collins menyamar jadi dokter dan berencana menyuntikkan racun ke tubuh targetnya. Perlahan tapi pasti, ia berhasil memasuki ruang IGD. Namun, begitu akan bertindak, tiba-tiba Luther muncul untuk balas dendam. Sejak awal, dia sudah duga kalau Collins akan kembali untuk membunuh putrinya. Selama Alan masih jadi Presiden Amerika, kata Luther, selama itu, nyawa Cat tetap dalam bahaya. Malam itu, Luther menyusup ke rumah detektif Seth untuk menanyakan satu pertanyaan penting. Dan lucunya, bukannya marah, Seth malah membiarkannya pergi begitu saja karena sejak awal ia merasa Luther memang tidak bersalah. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, film berpindah ke Tuan Sullivan yang baru keluar dari kediamannya. Namun di tengah jalan, ia menyadari sopirnya sudah diganti. Tanpa basa-basi, Luther mengaku, dialah yang merampok rumah miliarder itu kemarin.
Namun, semua uang dan perhiasan itu sudah ia kembalikan diam-diam. Hebatnya, Tuan Sullivan sama sekali tak menyadari hal itu. Namun meski hartanya pulih, ia masih menuntut keadilan atas kematian istrinya. Inilah momen puncak kita nantikan. Luther akhirnya menyampaikan secara detail kronologi kematian Christina. Tuan Sullivan begitu terpukul, sempat menuduh Luther sebagai pembohong. Tapi semuanya berubah ketika Luther tiba-tiba menyerahkan pisau pembunuhan yang digunakan malam itu. Di pisau itu masih terdapat darah dan sidik jari Ellen. Tak sampai sana, masih ada bukti lainnya. Saat konferensi pers kemarin, Ellen sempat bilang Christina batal ikut ke luar negeri karena sakit. Pertanyaannya, dari mana dia tahu? Padahal Tuan Sullivan tak pernah sampaikan alasan itu ke siapapun, termasuk polisi. Itulah yang Luther tanyakan tadi ke detektif Seth. Setelah kebenaran terkuak, Luther menurunkan Tuan Sullivan di depan Istana Negara. Dan di saat yang sama, detektif Seth berniat menangkap Bill karena terlibat konspirasi dengan presiden. Tapi saat ditemui, Bill sudah tak bernyawa akibat bunuh diri. Di samping jasadnya, terdapat segudang rekaman percakapan diam-diam dengan presiden untuk bukti nanti. Berkat rekaman itu, polisi akhirnya berhasil menangkap Gloria. Kembali ke Tuan Sullivan, malam itu ia memasuki Istana Negara tanpa keganjilan, karena semua taunya ia dekat dengan Ellen. Anehnya, setelah masuk ruang kerja presiden, film malah berpindah ke Luther yang kembali ke rumah sakit untuk memastikan kondisi putrinya. Namun malam itu, semua perawat dan pasien di rumah sakit dibuat heboh oleh berita kematian Presiden Amerika Serikat. Ya, benar sekali. Beliau ditemukan tewas karena bunuh diri tak lama setelah bertemu Tuan Sullivan. Kemungkinan besar karena ia tak sanggup menanggung nyalu setelah kebusukannya terbongkar. Tak lama kemudian, detektif Seth mampir ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Cat. Namun bukannya melakukan penangkapan, sang detektif malah jatuh hati pada putri sang perampok. Bahkan ia berencana mengajaknya makan malam jika sudah pulih nanti. Di akhir film, kita menyadari kalau Cat tak lagi membenci ayahnya. Malahan ia merasa sangat lega karena insiden ini secara tidak langsung berhasil memperbaiki hubungan mereka. Dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe.